Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, di masa Rasulullah terdapat banyak sekali kisah-kisah menarik yang terjadi. Di antaranya ada kisah antara sabar dan mengeluh. Simak kisah selengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Abul Hasan yang pergi haji di Baitul Haram. Di waktu tawaf, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya. Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu. Tidak lain karena itu, pasti karena tidak pernah risau dan bersedih hati. Tiba-tiba, wanita itu mendengar ucapan Abul Hasan, lalu ia bertanya, "Apakah katamu, hai saudaraku? Demi Allah, aku tetap terbelenggu oleh perasaan duka cita dan luka hati karena risau, dan seorang pun yang menyekutuinya aku dalam hal ini." Abu Hasan bertanya, "Bagaimana hal yang merisaukanmu?" Wanita itu menjawab, "Pada suatu hari, ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan pada aku mempunyai 2 orang anak yang sudah bisa bermain, dan yang satu masih menyusu. Dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata kepada adiknya, 'Hai adikku, sukakah aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing?' Jawab adiknya, 'Baiklah kalau begitu.' Lalu disuruh adiknya berbaring dan disembelihkannya leher adiknya itu. Kemudian dia merasa ketakutan setelah melihat darah memancur keluar dan lari ke bukit yang mana di sana ia dimakan oleh serigala. Lalu ayahnya pergi mencari anaknya itu sehingga mati kehausan. Dan ketika aku letakkan bayiku untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas. Ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena ke badannya hingga habis terbakar kulit badannya. Berita ini terdengar kepada anakku yang telah berkawin dan tinggal di daerah lain. Maka ia jatuh pingsan hingga sampai menuju ajalnya. Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua." Lalu Abu Hasan bertanya, "Bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu?" Wanita itu menjawab, "Tiada seorang pun yang dapat membedakan antara sabar dengan mengeluh, melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berbeda. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti, yakni sia-sia belaka." Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang dapat dijadikan teladan di mana kesabaran sangat dianjurkan agama dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam setiap terkena musibah dan dugaan dari Allah. Karena itu Rasulullah bersabda dalam firman Allah dalam sebuah hadis kursi, "Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan surga baginya." Begitu juga mengeluh, perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. Karena itu Rasulullah bersabda, 3 macam dari tanda kekafiran kepada Allah: merobek baju, mengeluh, dan menghina nasab orang. Dan sabdanya pula, mengeluh itu termasuk kebiasaan jahiliyah, dan orang yang mengeluh jika ia mati sebelum bertobat, maka Allah akan memotongnya bagi pakaian dari uap api neraka. Riwayat oleh Imam Majah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala musibah. Kemudian terdapat kisah syahid selepas mengucapkan syahadah. Suatu ketika, tatkala Rasulullah sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Seorang lelaki yang bernama Ammar bin Thabit telah datang menemui baginda Rasulullah SAW. Dia rupanya ingin masuk Islam dan akan ikut perang bersama Rasulullah. Ammar ini berasal dari Bani Asyhali. Sekalian kaumnya ketika itu sudah Islam setelah tokoh yang terkenal Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam. Tetapi Ammar ini enggan mengikuti kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya. Walaupun dia orang baik dalam pergaulan, waktu kaumnya menyuruhnya kepada Islam, ia menjawab, "Kalau aku tahu kebenaran yang aku kemukakan itu,
Sudah pasti aku tidak akan mengikutnya." Demikian angkuhnya Ammar. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Ammar di tengah-tengah kaumnya yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian, hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Kini, dalam saat orang bersiap-siap akan maju ke medan perang, dia segera menemui Rasulullah SAW, menyatakan dirinya akan masuk Islam, malah akan ikut berperang bersama angkatan perang di bawah pimpinan Rasulullah. Pedangnya yang tajam ikut dibawanya. Rasulullah menyambut kedatangan Ammar dengan sangat gembira, tambah pula rela akan maju bersama Nabi Muhammad. Tetapi orang ramai tidak mengetahui peristiwa aneh ini, karena masing-masing sibuk menyiapkan bekalan peperangan. Di kalangan kaumnya juga tidak ramai mengetahui keislamannya. Bagaimana Ammar maju sebagai mujahid di medan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu, Ammar memperlihatkan keberaniannya yang luar biasa. Malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak diperdulikannya. Bahkan dia terus maju sampai saatnya dia jatuh pingsan. "Untuk apa ikut kemari ya Ammar?" Demikian tanya orang yang heran melihatnya. Sebab sangka mereka dia masih musyrik. Mereka kira Ammar itu masih belum Islam, lalu mengapa dia mengikuti kaumnya yang sudah masuk Islam berjihad? Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Ammar lalu berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah akan memberikan syahidah padaku dalam waktu yang tidak lama lagi." Ammar meninggal. Rohnya menghadap ke hadrat ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal ini diketahui Rasulullah SAW, maka baginda pun bersabda, Ammar itu nanti akan berada dalam surga nantinya. Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Ammar dengan penuh takjub, sebab di luar dugaan mereka. Malah Abu Hurairah, sahabat yang banyak mengetahui hadis Rasulullah, berkata kepada kaum muslimin, "Coba kamu kemukakan kepadaku seseorang yang masuk surga sedang dia tidak pernah beribadah ritual sekalipun juga terhadap Allah." "Jika kamu tidak tahu orangnya," kata Abu Hurairah lagi. Lalu ia pun menyambung ujarnya, "Maka baiklah aku beritahukan, itulah dia Ammar bin Thabit." Demikianlah kisah seorang yang ajaib masuk Islam demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa, dan mengerjakan hal lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam sehingga ia menemui Rasulullah SAW. Ia menjadi muslim, lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya dia tewas dengan mendapat syahadah, yaitu pengakuan sebagai orang yang mati syahid. Mati membela agama Allah di medan perang, maka surgalah tempat bagi orang yang memiliki julukan mati syahid. Rasulullah menjamin surga bagi orang seperti Ammar ini.